Yang keempat, Bang. Yang keempat, mengetahui bidang yang kamu sukai dan yang enggak kamu sukai. Jadi maksudnya jangan sampai kamu kerja di bidang yang enggak kamu sukai. Betul. Hanya karena buat keterpaksaan. Jangan. Kamu udah rugi segalanya. Artinya kamu udah rugi waktu, ya kan? Rugi cepet tua juga. Iya. Ini mirip kayak tadi ya, Bang, pakai baju tanda kutip itu ya. Maka temukan dulu bajumu. Enaknya gimana? Cara nemuinnya gimana, Bang? Gitu kan? Cara nemuinnya adalah kamu mengupgrade diri kamu dengan ilmu-ilmu pengembangan diri yang kamu sukai. Makanya kembangin diri kamu dengan ilmu pengembangan diri. Bahasanya investasi leher ke atas, ya kan? Bukan leher ke bawah yang isinya perut. Leher ke atas, nanti kamu akan menemukan baju itu dengan sendirinya. Passion kamu di mana? Jadi kita cari tahu banyak hal gitu, Bang. Terus habis itu cobain, ntar berasa tuh ke kita yang cocok, yang kita suka yang mana gitu ya. Seperjalanan itu nanti kamu akan eliminir sendiri yang kamu nggak sukain yang mana. Gitu. Jadi memang harus mingle, harus keluar, jangan di dalam rumah aja, gitu ya. Oke. Yang selanjutnya, kelima adalah sempatkan diri buat muhasabah diri. Muhasabah diri itu apa? Malam hari dalam kondisi hening, saya menyebutnya me time. Kita evaluasi apa-apa yang hari ini, apa yang menyenangkan dan apa yang tidak menyenangkan. Apa-apa yang misalnya hari ini, gini aja gue kok kesel, aduh gue kok bete, itu yang jelek-jeleknya. Dikeluarin, diakuin, minta maaf sama diri, diakuin, harusnya gue gitu aja nggak ngegas dong, malah bikin gue cepet tua, bikin gue naik darah, terus kondisi jadi nggak enak. Boleh di situ memayahkan diri kamu dalam artian positif. Ibaratnya gelas yang kotor-kotor tuh malamnya kamu keluarin diri kamu. Jadi ini kita lakukan malam hari. Kalau saya malam hari sebelum tidur. Yang hari ini nggak enak dan kita lakukan tuh konyol banget, itu buat diri kita kok gitu aja, kok begitu ya, itu keluarin. Supaya apa? Supaya dia keluar dari diri kita. Besok pagi begitu bangun tidur, yang masuk yang bagus-bagus airnya lagi. Ini sirkulasi. Kayak kita menyadari keburukan atau kejelekan yang kekonyolan apapun yang itu kita lakukan hari ini gitu ya. Dan jangan cuma itu aja, tapi juga kamu berterima kasih sama diri kamu yang bagus-bagusnya. Bagus-bagusnya apa? Gue ngerjain ini. Sekecil apapun prestasi kamu yang kamu lakukan hari itu, say thank you sama dirimu. Ya, bilang makasih. Terus di situ nanti kamu bisa mendengar suara hati kamu. Ada pertanyaan sama saya, Bang, gimana ngebedain antara suara di kepala sama suara di hati? Oh, gampang. Suara di kepala tuh banyak logika, kritis, banyak bahasa saya, banyak setannya. Ya. Yang di hati itu yang lebih jernih. Maka gimana cara supaya mendengarkan hati? Istirahatkan pikiran kamu. Dengan cara apa? Me time, meditasi. Yang tadi ya. Jadi ketika kamu mengistirahatkan pikiran, maka suara di hati kamu akan lebih kedengeran. Seperti itu ya. Dan suara di hati itu lebih valid dibanding suara di kepala lebih kita, petunjuk karena insya Allah suara dari Tuhan ya, seperti itu. Tadi ada pertanyaan sebelum kita masuk ke poin nomor 6 dan 7. Ada pertanyaan Kak Tasya, silakan. Gimana kalau misalkan kita nggak pede untuk maju ke depan? Gimana kalau kita nggak pede maju ke depan ya tadi ya? Ke depan tuh maksudnya di depan publik umum gitu ya? Melangkah ke depan, melangkah ke depan. Ini jangan-jangan dia tukang mancing nih. Emang kalau tukang mancing ya, pemancing nggak bakalan bisa maju ke depan hidupnya. Nggak bakalan, gue jamin. Soalnya kalau ke depan kecebur. Coba aja dia melangkah, cebur. Tukang mancing itu bukan tukang mancing ya, bukan? Bukan, Bang, mancing keributan gitu. Gimana coba? Ya gimana kalau nggak berani melangkah ke depan? Ya, berarti belum tahu tujuan. Maka tentukan dulu tujuan kamu hidup ini mau apa. Tujuan itu bisa berubah-ubah ya teman-teman ya, sampai kamu dapetin yang valid ya, yang maksudnya ini gua banget. Dan tujuan itu bisa mungkin kamu mengikutin orang tujuannya mau ini mau itu, bebas-bebas saja. Yang penting tahu dulu tujuan. Kalau kamu tahu tujuan, contohnya gini Devan, kamu dari sini nggak tahu mau kemana, melangkah maju mau nggak mau? Enggak lah, kan nggak tahu mau kemana. Nggak tahu mau kemana kan? Sekarang kamu tentuin tujuan kamu, misalnya mau ke Depok, ke Jogja gitu kan, ke Bogor. Jadi kan kamu melangkahnya enak kan? Ya kan? Jadi tentuin dulu tujuannya. Karena orang-orang yang nggak mau melangkah atau nggak bisa atau bahkan nggak tahu ke depannya mau gimana karena nggak tahu tujuan. Maka tadi tuh nomor 2, tentukan dulu ya kakak, tujuan kamu hidup ini mau apa. Terserah kamu mau kaya raya, mau bahagia,
mau pulang ke rumah Tuhan, mau apa segala macam, bebas. Dulu tujuan kamu, termasuk kamu bekerja, kamu berbisnis, tujuannya apa? Insya Allah nanti kamu akan dibuat melangkah. Gini, Stephen Covey dalam bukunya The Seven Habits, dia mengatakan tentukan tujuannya, akhirnya goalsnya mau apa, lalu tarik ke awal. Ya, jadi kalau Anda pernah dengar ada istilah do the best, let God do the rest, lakukan yang terbaik, gimana sisanya Tuhan. Ya nggak salah, tapi banyak orang yang sudah melakukan ini hasilnya begitu-begitu aja kan. Iya. Karena sebenarnya dia nggak melakukan yang terbaik, cuman menyalahkan ini jalannya Tuhan, gitu ya kan? Ya enggak, makanya ubah. Tentukan hasil akhirnya. Kayak kamu nih mau langkah ke depan, hasil akhirnya apa? Misalnya kamu mau sukses, suksesnya apa? Spesifik, Harus konkret. konkret. Karena gini, sukses itu adalah abstrak. Sukses orang sakit sehat, beda sama suksesnya kamu yang inginkan apa. Misalnya kamu mau kaya, mau punya rumah, mau punya mobil, nah tentukan konkret, dan itu kamu tentukan dulu hasilnya mau apa, hasil akhirnya, tujuannya. Misalnya kamu mau punya rumah harganya sekian miliar, di mana, terus kamu punya mobil, sehingga sekarang kamu yang di sini jalannya tahu untuk menuju situ gimana caranya, dibedah. Gampang gini deh, kayak kamu dari sekolah SD nih, kamu mau kemana tujuannya? Oh, saya mau kuliah, saya mau jadi pilot. Oke, kalau jadi pilot berarti kamu sekolah pilot 2 tahun. Sebelum pilot apa? SMA. Sebelum SMA? SMP. SD. Nah, kamu di sini. Nah, jadi kamu dari sekarang menuju pilot tahu kan arahnya, sehingga kamu tahu arah langkah ke depannya kan, langkah demi langkah. Jadi nggak takut buat melangkah. Jadi kamu udah jelas ya. Kamu udah jelas seperti itu. Atau yang kedua, dia takut melangkah karena ada traumatis di masa lalu. Iya, itu bisa juga ya. Bisa juga karena traumatis dari orang tuanya, entah kawin cerai ataupun KDRT ataupun ada kekerasan fisik ataupun seksual atau apapun, sehingga dia takut untuk melangkah ke depan. Nah, ini makanya harus dibedah lebih dalam. Tapi umumnya orang takut melangkah karena nggak tahu tujuan dia apa. Ya, kalau yang kedua nanti kita healing lain waktu. Gitu ya, Kak ya. Lanjut. Oke, kita lanjut. Keenam. Kita bikin cepat. Yang keenam ya. Love yourself. Cintai dirimu. Jadi kalau love yourself more itu artinya kamu udah mencintai dirimu dan kamu lebih mencintai dirimu. Tapi bagi kebanyakan orang bahkan karena dia belum mengenal diri, maka dia belum bisa. Maka untuk mengenal diri cara gimana? Mencintai diri. Misalnya gini, kamu deh pemirsa mau dapetin si yang cewek dapetin si Japra lah, kalau cowok dapetin si Minca nih. Ketika kamu mau dapetin pasangan kamu tadi ya, untuk mengenal dia kan kamu suka dulu sama dia kan? Iya dong. Kalau nggak suka mau nggak kamu kenal? Nggak mau. Kamu nggak demen nih sama orang itu, boro-boro mau kenalan. Iya. Nah, Jauhin ya. makanya kalau mau kenal sama dia kan kamu suka dulu. Habis suka apa? Habis suka baru Demen. Iya. Habis demen ya udah deket, cem-ceman. Habis itu pacaran, habis itu menikah, ya kan, begono stepnya. Jadi cintai dirimu dulu, Van. Jangan sok-sokan mencintai orang lain, I love you gitu ya, tapi kamu nggak mencintai dirimu. Kalau saya punya prinsip ya, bohong kalau kamu bisa mencintai orang lain dan kamu mau dicintai sama orang lain kalau kamu nggak mencintai dirimu. Tapi kalau kamu once udah mencintai dirimu, cinta-cinta lain akan datang dengan mudahnya. Nggak usah takut nggak dicintai, datang sendiri bro, sis. Tuh, berarti harus cinta sama diri kita sendiri dulu ya. Caranya Bang? Satu, jaga badan kamu, jaga pikiran kamu, jaga hati kamu. Jaga badan tuh maksudnya physically ya Bang ya? Physically itu bukan berarti cantiknya doang, cakepnya doang ya, bukan ya. Tapi bagaimana menjaga tubuh ini supaya enak dipakai, enak dilihat, enak dirasakan. Olahraga, jaga pola makan, istirahat yang bagus, jangan sembarangan tidurnya, di kolam dia tidur, di empang dia tidur, jangan. Ya? Itu ya, jadi rawat diri kamu. Terus pikiran kamu gimana? Yang bersih-bersih, yang jernih-jernih, jangan yang jorok-jorok, apalagi yang negatif ya. Pikirannya bagus banget, bergaul di lingkungan yang positif. Hati kamu dijaga, jauhin dari lingkungan yang sulit ya, jauhin dari semua penyakit-penyakit hati seperti itu. Jadi mencintai diri, sehingga ada porsi badan kamu seminggu olahraga berapa kali, makannya telat sedikit aja nggak akan mau kamu telat makan kalau udah cinta ya. Sekarang kalau kamu mencintai orang sampai sayang udah makan belum, ya dirinya sendiri belum makan padahal. Nah itu, jadi mencintai diri dulu
nggak pernah telat makan, salah satunya, ya, gitu. Jadi love yourself. Kamu akan kenal sama diri. Oke, terakhir nih bang, terakhir. Nomor 7 kuncian. Ya. Nomor 7. Jadi kalau 1 sampai 6 ini adalah kamu melacak sendiri ya, artinya kamu berusaha sendiri. Tergantung orangnya nih perjalanannya berapa tahun. Mungkin ada yang udah ketemu juga sekarang. Kan namanya juga orang ya, masing-masing beda-beda. Ini rekomendasi bagi orang yang belum ketemu. Nah, rekomendasi yang nomor 7 ini beda daripada 1 sampai 6 karena kamu tinggal ke ahlinya. Misalnya kamu ke psikolog, misalnya kamu ke orang yang memang dia punya cara untuk bagaimana mengenalkan karakter kamu, atau dia punya alat. Ya. Oh gitu. Kamu bisa datang misalnya kayak ke saya punya sistem yang bisa membantu kamu untuk mengenal diri kamu, memprofile diri. Ada ya, ada gitu ya. Sesimpel itu. Nanti kamu akan bisa mengenal. Jadi selain kita jalanin yang 6 ini, ternyata ada satu yang kita bisa tahu diri kita itu seperti apa dengan memprofile diri kita. Memprofile. Jadi saya menyebutnya sebagai kompas of life. Kompas of life. Kompas seperti kamu Van, pemirsa nih misalnya saya undang ke kandang jurang doang di sini. Tentunya kalau kamu belum tahu kamu pakai maps kan? Ya. Kania kesini juga dulu pakai maps kan? Bayangkan kalau nggak pakai maps, nyasarnya kayak apa? Ya. Tapi kalau pakai maps kan bentar-bentar lihat mapsnya supaya nggak salah arah kan? Ya. Nah inilah profiling ini kita bisa membantu orang lain untuk menemukan kompasnya. Tuhan menciptakan jari tangan kita 5. Lihat teman-teman pemirsa, jarinya ada yang 6 nggak? Enggak. Ada yang 4 nggak? Nggak ya? Nggak ada ya, 5 ya? 5. Kenapa 5? Ternyata bukan cuma buat megang, ternyata ini memang implementasi dari kita punya di otak ini ada 5 cabang. Satu adalah batang otak tengah, reptilian namanya, yang menyangga di sini ya. Berarti tengah. Tengah nih ya, yang biasanya orang otaknya pecah pembuluh darah otak itu di bagian tengah, namanya batang otak. Nah yang ke kanan ini namanya limbik kanan, ke kiri limbik kiri yang bawah, ke atas ini ada neokortek kiri sama neokortek kanan. Ini 5 ya. Jadi yang tengah ini, jari tengah kita adalah batang otak tengah kita. Teman-teman lihat tangan kirinya begini, yang tengah adalah batang otak, dia ke bawah gitu ya. Bawahin tangannya seperti ini, batang otak menyangga. Nah ini adalah limbik kiri, jempol. Lalu yang kelingking adalah limbik kanan. Telunjuk adalah neokortek kiri. Jari manis adalah neokortek kanan. Masing-masing beda ya. Semua punya, setiap orang punya. Namun setiap orang itu ada yang dominan yang mana. Ya nanti kamu tinggal cek aja.